Emang gue lu, ini aja lu kayak anu, lu pakai celana pendek mulu dasar. Cimol Angel. Itu ben udah bangun. Nih. Lah gue mau bangun udah jam 6. Biasanya kan lu bangunnya siang. Lo biasanya so tau. Biasanya gue bangunin dulu. Udah lama ya, gue gak bangunin lu ya. Apaan? Cimol nanti, lu kan pakai laptop Mol. Rekam ya Mol? Hah? Siapa pakai laptop, pakai HP nih? Lu pakai HP? Iya, laptop gue tuh. Oh ya, gue kira pakai laptop. Oh Tito, lu yang rekam. Ya udah bagus. Ntar kakak rekam kayak Femi, kakak rekam. Iya, ntar kalau udah kelar kepalan gue, kalau ntar berdua. Ya Allah. Lalu kagak boleh. Bentar aja. Ini 1 menit lagi belum ada yang join. Iya, kagak berubah. Nambah email doang. Sama Dani. Nah, alhamdulillah nggak ada bagus. Gak tau lu nih masih di kasur lu kan. Yoi. Makanya nggak dihidupin kamera lu. Mau dihidupin, gue emang kagak pernah ngidupin kamera, Pak. Nulis. Nulis apaan? Ini nyeting yang background itu di mana sih, Gus? Udah. Sam, kurusan Sam di situ Sam. Makasih. Jangan digituin, oh dia kan naik 15 kilo. Lu besok bawain motor ya. Sik. Makasih. Pak, lihat chat saya Pak. Nggak jadi pada olahraga nih. Tidak, Pak Tito. Ya, mabar aja lu, mabar. Itu olahraga juga itu. E-sport tapi. Nah, tiba-tiba udah pindah tempat aja, Sam. Itu. Kangen holiday ya. Biar sama kayak bagus kan saya background belakangnya. Tapi kok aneh ya? Ada istiqomahnya. Oh, ada batik di sini. Mau istiqomah sih alay. Si bagus tuh ketagihan begituan. Pakai background. Apaan? Alay banget, gila backgroundnya Cimol. Apa? Kok gue gak bisa ganti background sih? Oh iya kan gue gak dinyalain ya.
Halo, assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Lagi Pak. Sudah berapa orang nih yang join? 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. By the way, ini pertemuan terakhir ya? Iya katanya Pak. Oke, siap. Saya kira masih minggu depan terakhirnya. Berarti tugas kelompok sama individu udah harus dikumpulin ya? Ya. Kan pertemuan terakhir. Saya kasih waktu lagi deh sampai hari Kamis lah, tanggal 20 ya. Iya, Pak. Masih ada yang mau join lagi kah? Bisa dimulai sekarang ya. Boleh, Pak. Oke, saya mau. Silakan, Pak. Saya screenshot dulu. Sebentar. Saya sudah muncul. Oke, sudah ada yang download source code yang saya kirim minggu lalu. Sudah ada yang belum? Sebentar, saya lihat. Sudah ada yang nonton videonya belum nih? Video materi. Kalau saya lihat view-nya tambahnya sedikit, berarti kayaknya dari 2 kelas ekstensi ini yang nonton sedikit nih. Nah, kalau yang nonton sedikit nih, tugas kelompoknya mau dijadiin tugas individu atau gimana nih? Kelompok aja sih Pak. Iya, kalau kelompok 8 orang yang ngerjain cuma 2 kan kasihan juga. Tapi yang ngerjain yang lihat videonya aja tuh yang ngerjain. Ayo gimana yo? Kan kasihan tuh yang ngerjain sendirian. By the way ini udah ada yang download belum? Source code? Udah ada yang nyoba belum? Aduh, source code apaan gitu Pak? Saya udah share di WhatsApp minggu lalu. Udah jalan belum source code-nya? Guys, jawab guys. Masih pada tidur apa? Saya belum Pak. Belum, Pak. Ini baru mau download. Waduh. Linknya masih ada nggak? Kesundul lagi deh linknya deh. Takut udah di-delete ya kan sama kalian. Di clear chat. Saya forward. Oh, saya kirim. Ini saya download dulu deh ya ini. Tahu kan cara download file tuh, klik kanan download.
Set. Oke. Saya pindahin dulu. Ini udah pada sarapan belum? Oke, nah ini isinya ada database-nya sama folder belajar CRUD. Sekarang kita lihat isinya apa. Y6F. Ini isinya ini, yang udah saya share. Ada oke. Saya buka search tab-nya dulu. Folder Y6F belajar CRUD. Oke. Saya ubah dulu basic URL-nya Y6F belajar CRUD. Y6F. Oke. Nah isinya itu ini source code-nya. Ada form untuk nampilin halaman untuk nampilin data mahasiswa, kemudian ada form untuk nambahin data mahasiswa, ada untuk ubah data, sama untuk menghapus kayak ini ya. Nah sekarang hari ini kita ingin membahas tentang AJAX, Asynchronous JavaScript and XML. Jadi nanti kita di sini ingin nambahin fitur untuk pencarian. Di sini kita nambahin fitur pencarian nanti. Nah, ketika kita ketik dicari gitu ya, dia akan minta data ke server nanti. Pakai AJAX itu ya. Oke. Ini saya pastiin, saya saranin nanti teman-teman download semua source code-nya, terus nanti dicobain instruksi yang saya jelasin hari ini supaya ngerti AJAX itu seperti apa. Soalnya harapan saya udah ngirim source code ya, kalian tetap pelajarin lagi, kalian coba-coba, kemudian kalian kembangkan untuk tugas yang kelompoknya itu. Ya siapa tahu nanti skripsi ada yang pengen bikin berbasis web gitu ya. Oke, lanjut aja. Ini source code-nya. Ada file asetnya itu ada JavaScript-nya, ada CSS-nya, kemudian ada konten untuk settingan footer, header, terus script, kemudian ada folder mahasiswa di sini untuk home, nampilin data mahasiswa, untuk delete, untuk edit juga ada. Kemudian ada settingan koneksi, login, logout juga ada. Oke, nah sekarang kita ingin bermain di sini nih, di halaman mahasiswa.php. Nah, di sini pertama saya ingin nambahin di sini satu buah text field. Di sebelah kanan ini di sampingnya tombol tambah mahasiswa, nanti di sini ada text field untuk pencarian. Seperti itu. Nah, di sini saya buat dulu. Kalau di sini saya mau pakai raw aja ya. Oh, mau naikin buttonnya 2. Oke. Nah, saya mau buat tombolnya di kiri, teksnya di kanan. Nah, di Bootstrap juga ada kelas yang untuk ngebantu membuat seperti itu. Seperti apa? Nah, ini bisa pakai nama kelasnya align self. Kalau di kiri berarti start. Seperti ini. Kemudian ada lagi align self n. Kalau n ini untuk
yang di kanan nanti. Nah, kemudian yang di kiri tadi kita pengen masukin tombol. Tombolnya ada di sebelah kiri. Di sini. Yang di sebelah kanan itu kita buat inputan. Input, type-nya teks. Name-nya mungkin nggak perlu, kita pakai ID aja. ID-nya kata pencarian mungkin. Atau terserah nanti ID-nya apa aja. Keyword gitu ya, misalkan bahasa Inggris, keyword. Kemudian kelasnya jangan lupa supaya tampilannya ala bootstrap. Terus placeholder juga. Masukkan kata pencarian. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Saya nambahin ini. Saya ubah ya. Nah, jadi seperti ini. Tombolnya di kiri, teksnya ada di kanan. Seperti ini. Bentar, saya rapihin dulu. Ini saya jadiin row aja dulu ya. Oke, saya buat ini dulu. Div. Sama dengan row. Oke, saya buat penampung dulu. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadi nanti konsepnya seperti apa yang mau kita pelajari hari ini. Ketika saya ngetik sesuatu di sini, maka browsernya akan minta data ke server, akan minta data mahasiswa yang nama atau NPM-nya sesuai dengan yang saya ketik. Jadi kalau saya ketik 20, nah dia akan minta ke server, minta dong data mahasiswa yang NPM atau namanya mengandung huruf 20, seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, kita bikin nanti di sini penampung di sini. Kelas sama dengan row, ID sama dengan hasil pencarian. Jadi nanti hasil pencarian dimasukin ke dalam sini. Sebelum itu ini saya copy dulu, saya cut, saya pindahin ke dalam sini. Step pertama adalah tadi ngebuat inputannya, sudah. Nah, step selanjutnya adalah kita buat file baru. Kita buat file baru, saya kasih nama cari mahasiswa.php. Nah, ini codingannya kalian copy dari yang ini. Div call ini sampai penutupnya sampai sini berarti di copy ke dalam sini. Jadi satu tabel ini di copy. Selanjutnya apa? Di copy. Nah, nanti kalau yang di sini kan query-nya cukup ini, cari semua data dari tabel mahasiswa, kemudian tampilin. Ketika pencarian, nanti di sini kita tangkap hasil inputannya. Inputan yang di sini. Jadi kalau kita ketik AKB, nah si AKB-nya harus dibaca sama script PHP-nya, kemudian nyari ke database. Cari dong mahasiswa yang nama atau NPM-nya mengandung huruf AKB. Stepnya yang pertama di sini, kita tangkap dulu inputannya. Misalkan saya kasih nama $key sama dengan, nah pakai metode get. Ini misalkan keyword. Seperti ini. Kemudian ketika udah ambil keyword itu apa nanti yang akan diketik di sini. Kalau udah kita tambahin di where-nya. yang depan itu pinggir yang sorry saya bocor. Nah, sebelumnya ini cari semua data dari tabel mahasiswa dijadiin ke tabel jurusan. Sekarang kita tambahin where seperti ini. Cari mahasiswa yang nama
atau NPM-nya sesuai dengan yang diketik. Kita cari yang NPM-nya pakai like seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau kalian di query seperti ini, where npm like. Nah, ini nyari yang katanya mengandung. Kalau sama dengan itu berarti harus sama persis. Kalau like ini mengandung. Nah, persen ini buat apa? Ada yang persennya di depan, misalkan seperti ini, persennya di depan. Berarti dia mencari data yang mengandung akhiran sesuai yang dicari. Kalau persen di depan, jadi persen itu terserah atau apa aja gitu ya. Apa aja dan diakhiri dengan misalkan tadi saya ngetik AKB, jadi gini ya. Persen AKB berarti depannya apa aja, pokoknya belakangnya huruf AKB aja. Ya. Kalau nggak AKB berarti nggak kepilih gitu ya. Nah, kalau persennya di belakang AKB persen berarti nyari kata yang diawali dengan huruf AKB. AKB, nah belakangnya terserah apapun itu pasti akan kefilter. Nah, kalau untuk nyari yang ada di depan, di belakang, atau di tengah-tengah, nah ini persennya harus kanan kiri seperti ini. Ini sekarang berarti. Jadi nyari NPM yang mengandung huruf yang diinput. Atau kita cari nama berdasarkan key-nya juga seperti ini. Oke, nah di sini cukup nambahin ini aja. Tangkap keywordnya, kemudian tambahin query-nya seperti ini. Nah, ini di file yang baru ya, di file yang baru. Kalau file yang mahasiswanya tetap kayak gini query-nya, di ini aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi bikin file baru, kopas codingannya, tambahin sedikit nih. Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, dilanjut. Halo? Lanjut dulu Pak. Lanjut Pak. Oh, oke, siap. Lanjut. Oke, berarti yang tadi udah dikerjain adalah membuat inputan ini. Buat inputan, kemudian bikin file baru, ngopi dari codingan yang di table ini ya. Codingannya di copy bulat-bulat, tapi dimodifikasi sedikit. Dimodifikasinya di sini sama di sini dua tempat ini lah ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya apa? Saya ingin Mas. Makasih. Buat asin saya tuh mau dong. Aduh. Nah, ini kita masukin. Ya sambil sarapan nggak apa-apa. Kalau dosennya jangan sambil sarapan, ntar suaranya nggak jelas. Kalau kalian silakan sambil sarapan, sambil ngopi, atau ada yang mungkin lagi sambil cuci motor gitu ya. Pak, siap Pak, siap. Oke, yang penting kalau lagi ada noise berisik, misalkan itu ya di mute dulu aja ya, biar nggak ganggu temannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya pengen nambahin listener ke dalam inputan ini. Jadi ketika saya ngetik sesuatu, dibaca sama JavaScript-nya apapun yang saya ketik. Nah, caranya gimana? Kita manfaatin bantuan jQuery, JavaScript buatan si jQuery. Naruhnya di mana? Kalau kita pengen bikin script JavaScript, itu bisa ditaruhnya di dalam body. Jadi kalau di dalam body saya saranin di paling bawah sebelum penutup body, atau bikin di header, ini juga bisa. Di sini juga bisa bikin script JavaScript. Jadi terserah mau taruh di atas berarti di header atau di body. Di bodinya di paling bawahnya. Oke. Di kelas ini kebagian dapat belajar JavaScript nggak waktu web dasar? Soalnya ada beberapa kelas yang nggak kekejar waktunya nyampe JavaScript, tapi ada beberapa kelas juga yang masih kebagian materi JavaScript sama dosennya. Kalau kelas ini? Enggak Pak,
Enggak, oke. Ya udah, saya jelasin sedikit aja lah ya. Sebentar, saya baris dulu. Oke. Nah, di sini karena saya ingin ngasih listener ketika ada sesuatu diklik, ya, ada beberapa cara lah ya. Ini misalkan saya tambahin seperti ini. Dokumen.ready. Berarti ketika dokumennya ready, saya tambahin function. Oke, nah ini maksudnya apa? Ketika dokumen ready, maka jalankan script yang ada di sini. Dokumen ready itu apa, Pak? Jadi ketika kita mengakses sebuah website, nah ini kan si browsernya itu ngedownload beberapa file. Seperti ini dia download file HTML dari mahasiswa.php. Kemudian dia download juga CSS dengan nama bootstrap.css, download JavaScript, download bootstrap.js, icon, ini icon belum saya isi jadi 404. Nah, setelah semua ini terdownload, kemudian di-load sama browser, nah itulah status yang namanya ready. Jadi ketika sudah ready, sudah siap jalan, terusnya masuklah ke sini. Misalkan ketika dokumen ready saya alert. Website ready kan? Saya refresh halaman ya. Nah, itu muncul ya. Jadi kalau ingin nampilin kesan ketika pertama kali website di load, setiap website diakses gitu ya, tambahin yang tadi itu ya. Berarti udah bisa masuk sini. Oh, kalau ready udah jalan nih JavaScript-nya. Nah, sekarang saya mau ngasih event di dalam pengetikannya. Jadi kalau saya ngetik sesuatu di sini, JavaScript-nya harus bisa baca. Nah, itu bisa seperti ini. Sebentar, ID-nya apa tadi? Inputannya hanya. Nah, di JavaScript itu biasanya pakai class atau ID. Dia nggak pakai name, kalau name-nya itu untuk di server side-nya. Nah, untuk pengenal di CSS atau JavaScript biasanya mainnya pakai class atau pakai ID. Sini saya mau baca si ID yang keyword. Nah, ID itu pengenalnya pakai pagar. Kalau class pakai titik. Jadi kalau saya ingin mengakses sebuah HTML, sebuah tag, yang ini misalkan, nah, bikin aja ID. ID-nya keyword, berarti di sini. Pagar keyword. Saya mau ngasih event keep up aja deh. Keep up. Jadi key up itu apa? Ketika keyboardnya di up. Jadi ketika saya ngetik, ini saya lagi ngetik A. Ketika keyboardnya saya lepas jarinya, nah itulah key up. Kalau ketika saya pas pencet, key press gitu, atau key down. Ketika saya angkat, key up. Ini ketika saya ketik, saya mau munculin pesan ya. Dilepas. Oke, saya refresh. Saya pencet A, saya lepas. Nah, ini juga dilepas. Tapi kalau saya A-nya saya tahan, nah, dia akan muncul terus. Ketika A-nya saya lepas, nah baru muncul. Itu yang key up. Ya, seperti itu. Apapun yang diketik di keyboard, ketika jarinya diangkat, dibaca itu ya, key up. Ketika key up, saya ingin ngambil data si yang ID keyword itu ya. Nah, karena ini sudah dalam ID keyword, saya bisa Lihat? Lihat? Hah? Lihat? Ambil live ya. Ayo Ramdhani, suaranya bocor. Oke.
Oke, nah saya tampilin apa yang saya ketik di sini. Ini apa nih Pak? var kata pencarian sama dengan this.value. Nah, jadi saya membuat variabel dengan nama kata pencarian yang ngambil dari sini value yang si keyword ini. Kemudian saya masukin ke dalam alert. Saya tampilin apa yang saya ketik. Misalkan saya ketik A. Belum di refresh. Refresh dulu. A. Nah, saya tambahin huruf B. Jadi AB. Saya tambahin huruf C. ABC. Saya tekan huruf D yang banyak, saya lepas. Seperti ini. Oke, sudah berhasil nih. JavaScript-nya sudah berhasil baca inputannya. Sampai sini udah bisa. Nah, selanjutnya apa? Gimana cara ngirim data yang diketik ke halaman ini, cari mahasiswa.php tanpa mereload halamannya. Itulah kita butuh bantuan yang namanya Ajax. Itu bisa kalian googling aja, misalkan kita mau pakai method get Ajax get jQuery. Nah, di sini ada, nah gini cara makainya. $get. Nah, jadi ini kalau ini untuk pakai method get, bukan untuk post. Kalau post berarti $post. Kemudian ini adalah halamannya yang dituju dan seterusnya parameternya. Nanti kalian pelajarin aja di sini. Ini apa aja ya? Contohnya juga ada di Trischool, ada di jQuery langsung ada. Jadi kita manfaatin fitur Ajax bawaan si jQuery. Pakai get. Nah, seperti ini. Isinya apa aja? Yang pertama itu adalah halaman yang dituju. Halaman yang dituju adalah cari underscore mahasiswa.php. Cari underscore mahasiswa.php. Kemudian data yang dikirim apa? Kita mau kirim sini nih, kata pencarian yang tadi diketik. Kita bungkus dalam objek seperti pakai kurung kurawal. Misalkan namanya keyword. Ini nentuinnya dari mana Pak? Terserah kalian. Nah, di sini nih ya. Di sini saya minta data atau mengambil data dari yang namanya keyword, field yang namanya keyword. Sesuaikan di sini. Kalau di sini namanya kata, ya, lihat kata ya. Di sini juga kalian sesuaikan kata. Titik 2. Nah, ini kita masukin yang ini, kata pencarian. Oke. Selanjutnya, kalau datanya sudah berhasil dikirim, kita tambahkan function untuk ngebaca responnya. Ini mau diapain sih? Di sini ada respon server. Namanya bebas ini ya. Oke. Kalau ada respon dari server, kita masukin ke dalam tabel ini. Jadi tabelnya bukan dimasukin, diganti bulat-bulat lah ya. Diganti bulat-bulat. Masukinnya ke dalam ini. Kita punya penampung. ID-nya sama dengan hasil pencarian. Jadi kita pakai yang ini. Gimana cara nyisipin HTML ke dalam melalui JavaScript seperti ini. Cara nyisipinnya gampang. Kemudian kurung buka di sini. Nah, masukin elemen mana yang mau kita isi datanya. Kayak tadi mau ngisi di hasil pencarian karena identifiernya pakai ID, jangan lupa pagernya. .html. Nah, seperti ini aja. Tinggal di sini dimasukin string HTML-nya. Div apa bla 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 gitu ya. Nah, kalau ini kita kirim HTML berdasarkan respon dari server. Seperti ini. Jadi saya review lagi. Yang atas ini untuk memastikan script yang ada di dalam sini akan otomatis jalan ketika browsernya sudah ready, dokumen ready, HTML, CSS dan lain-lain sudah di load.
Kemudian yang ini further keyword titik up ini ngasih listener ke HTML yang ID-nya keyword. Listener apa up ketika keyboardnya dilepas hurufnya. Kemudian ini var kata pencarian untuk nampung hasil inputannya. Kemudian yang $get ini untuk Ajax-nya, Synchronous JavaScript and XML ke file yang namanya cari mahasiswa.php. Kemudian ada parameter yang dikirim kata ketik 2 kata pencarian. Kemudian hasil dari balikan dari servernya disisipin ke dalam HTML dengan elemen HTML yang ID-nya hasil pencarian. Seperti itu. Sekarang kita coba saya refresh, saya masukin. Oh, di sini belum jalan. Kita lihat $get is not a function. Oh ya. Di sini kalau nggak salah masih yang min JS-nya Slim. Oh bukan, Slim ya benar. Nah, ketika saya kemarin nontonin suruh download dari yang apa namanya Bootstrap. Mana ya? Nah ini di Bootstrap ini kemarin saya saranin downloadnya yang ini ya, https://jquery.com, jQuery yang ada slimnya nih ya, slim. Nah yang slim itu dia nggak ada Ajax-nya. Terus gimana Pak supaya ada Ajax-nya ya, download yang nggak slim? Kalian bisa masuk ke webnya jQuery atau ketika di Google jQuery yang ada. Nah tinggal download yang bukan slim. Di sini kita mau pakai versi 3 yang paling terbaru 3.5.1. Ada yang uncompressed, ada yang minified, ada yang slim, ada yang slim minified. Nah, kalian download yang antara dua ini, uncompressed atau yang minified. Terserah mau yang mana. Misalkan saya mau yang minified. Ini ada linknya nih, https bla. Nah, ini kalian copy, kalian buka tab baru, kalian masukin alamatnya ke sini. Nah ini file JavaScript si jQuery-nya yang bukan versi slim ya. Kita save dulu, save di Y6F belajar code di asset JS. Nah ini yang sebelumnya ada jQuery 341 slim dan JS. Nah, sekarang kita download yang nggak pakai slim. Harus download ya, bukan kalian hapus kata slimnya, nggak, download ulang karena isinya beda yang slim dan yang nggak slim. Oke, kalau sudah di download, di setting mana search-nya, di dalam head script-nya. Nah, di sini masih nge-load ke jQuery 341 slim.js. Nah, tadi kita udah download. Namanya 351.min.js. Nah, ini nggak pakai slim. Ada di save filenya. Kemudian di refresh. Sekarang kita coba di network ya. Nah, ini ketika saya ngetik huruf A, ini saya ulang lagi, saya refresh. Ketika saya ngetik huruf A, kalian lihat di bawah sini nambah nih 1. Cari mahasiswa.php tanda tanya, kata sama dengan A. Saya ketik lagi huruf M. Cari mahasiswa.php tanda tanya, kata sama dengan AM. Kata ini dari mana nih Pak? Huruf kata ini. Kata ini tadi di JavaScript-nya di sini. Ini dia kata. Jadi itu yang dilempar sebagai parameter. Kata sama dengan ya tadi yang diketik AM. Nah ini udah jalan nih. Apa yang dibalikin sama si server Pak ketika kita ngetik AM?
Nah, kita lihat di sini, klik aja salah satu. Nah, ada di sebelah kanannya ada yang dikirim ke alamat mana, parameternya apa. Nah, kalian lihat di respon. Responnya tuh gini, NPM nama lengkap jurusan action. Nah, dia cuma ngebalikin yang ini nih, Auger NPM nama lengkap jurusan action. Kalau mau lihat HTML-nya di yang respon payload, nah ini yang dibalikin sama si server ketika saya ngetik AM. Cuma sebatas ini nih, PR header-nya doang. Tapi di dalam body-nya nggak ada TRPD-nya. Karena datanya nggak ketemu di database yang mengandung huruf AM. Tapi kalau saya ketik huruf A, muncul 2. Kita lihat di sini, responnya seperti ini. Ketika saya ngetik huruf A, nggak cuma header-nya doang, tapi ada body-nya juga di sini. Akbar Mubarak. Misalkan saya mau manggil si Sanusi. Oh, Sanusi ini tengah-tengahnya ada huruf N sama W. Misalkan saya ketik N, W. Nah, muncul Sanusi. Nah, jadi seperti itu. Nah, Ajax itu ya seperti ini. Jadi dia jalannya di belakang layar tanpa harus merefresh browser. Kalau kita refresh halaman, saya ketik home. Nah, di sini nge-load beberapa file. Ini file HTML, CSS, JavaScript. Tapi ketika saya Ajax, nah dia hanya nge-load ini aja nih. Nah, jadi membuat website lebih interaktif juga, lebih ringan. Jadi kalau yang website menerapkan Ajax, pemanfaatannya banyak. Bisa jadi ketika pencet tombol hapusnya nggak mau pindah halaman apa, pakai Ajax, nanti dikasih animasi apa segala macam, itu juga bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Materi hari ini cuma ini aja sih, nyobain Ajax ya. Karena ada di materi. Nanti saya kirim materi yang lama yang pakai source code lama Ajax nih, teorinya lah ya. Ya, siap Pak. Oke. Ada pertanyaan terkait tugas kelompok atau apa? Suaranya nggak jelas? Jelas Pak. Enggak, tadi tuh ada yang nanya. Oke, suaranya nggak jelas. Nanya apa tadi? Aurelian. Ini lagi suaranya noise kayaknya. Monggo kalau ada yang mau ditanyain terkait tugas kelompok, tugas individu, karena pertemuan terakhirnya, hari terakhir kita Yang individu gimana Pak? Cuma buat bikin komponen profil doang? Bukan, CV. Kurikulum CV kan ya? Ya, contohnya misalkan gimana ya? Itu bebas pakai apa aja Pak? Pakai Bootstrap bisa? Oh enggak, pakai CMS, WordPress. Pakai WordPress? Iya, jadi tantangannya di situ. Seperti ini ada yang bikin pakai WordPress. Bentar, lagi pas lagi. Misalkan contohnya. Yang punya Valdi boleh deh. Misalkan gini Mbak ya. Kan kalau pakai WordPress sebenarnya dia ada template khusus bikin resume gitu ya. Nah, cuma rata-rata berbayar. Nah, kalian tantangannya adalah gimana caranya pakai template gratisan tapi bisa bikin CV kalian. Jadi anggapnya kalian bayangin gini, kalian pengen melamar pekerjaan ke perusahaan manapun. Kalian pengen bikin biodata kalian, histori pekerjaan, keterampilan, itu kalian sajikan dalam bentuk website. Tapi memanfaatkan si WordPress ini yang gratisan. Kalau yang bayar mah gampang gitu ya. Nah, ini susahnya ketika gratisan.
contohnya kayak gini, ini namanya Valdi. Dia buat resumenya gini, dia skillnya dia sebagai programmer, QA, graphic designer. Oke. Selanjutnya ada tentang about me-nya dia, kontak person, alamat. Nah, di halaman about-nya, nah di sini dia masukin ya biodatanya dia nih. Dia lahir di mana, namanya, tempat lahir, keahliannya apa, kemudian pengalaman kerjanya, kayak orang bikin CV lah ya. Kemudian ada kontaknya, bisa menghubungin ya nomor WhatsApp, kemudian medsosnya dimasukin, Facebooknya, Instagram, LinkedIn, dan lain-lainnya. Oke, contoh lain lagi, nah ini misalnya ada Ferry Indrawan. Oh, kalau dia cuma biodatanya aja nih. Nah, yang dicari itu adalah biodata untuk melamar kerja. Jadi bukan sekedar hobi. Kok ini kan kekurangannya adalah dia bikin tapi cuma nampilin hobinya dia gitu. Tapi kalian harus bisa nunjukin ini layak untuk dijadikan CV dalam rangka mau melamar kerja. Ada lagi contoh yang bagus, nah ini juga sama nih, pakai WordPress juga dia dapat template yang bagus. Di sini dia bikin juga untuk download resume-nya dia. Nah, untuk bikin resume kayak gini, ini gampang, di online banyak yang free. Jadi tinggal masukin data, otomatis jadi kayak gini nih. Nggak usah ngedesain. Nah, cuma biasanya kalau yang free nggak bisa di-download, cuma bisa ditampilin. Nah, dia ngakalinnya karena nggak bisa di-download, dia capture jadi gambar gitu ya, hasil generate website gratisannya dijadiin gambar. Kemudian dia resumenya seperti ini, pendidikan, pengalaman organisasi, dibikinnya seperti ini. Kemudian yang ditawarkan servisnya apa aja, portfolionya juga ada, dia pernah buat apa aja. Jadi misalkan kalian pengen ngelamar di perusahaan desain, misalkan kalian punya keahlian desain, itu portofolionya kalian tampilin. Oh, pernah bikinin brosur untuk toko ini, pernah bikinin kartu nama untuk si ini, pernah bikinin desain kartu undangan pernikahan untuk si ini, kayak gitu-gitu ya, masukin di portofolio. Atau misalkan kalian keahliannya bikin kue, kalian pengen ngelamar di perusahaan bakery gitu ya, kalian masukin portofolio, oh pernah membuat kue ulang tahun untuk ulang tahun siapa, kemudian mungkin punya produk apa gitu ya, pernah jualan roti apa gitu ya, nah kayak gitu-gitu yang kalian masukin. Atau misalkan kalian keahliannya otomotif, ya udah misalkan oh pernah modif motor ini gitu ya, portofolionya kalian masukin lah ya. Seperti itu. Bisa ngapain dimasukin di portofolio. Ini salah satu yang lengkap, ya masukin blognya juga. Tapi kalau blognya nggak wajib sih. Yang wajib itu data diri kalian kerjanya apa, pengalamannya, histori sekolah kalian seperti apa, punya keahlian apa aja, pernah bikin apa aja, nah itu kalian masukin. Apapun lah. Gitu. Jadi seolah-olah ini untuk kalian melamar kerja lah ya. Sama kontaknya. Ya, seperti itu. Ini lumayan bagus jadinya. Pokoknya tantangannya itu nyari template yang cocok untuk masukin data diri kalian lah sebagai CV gitu ya untuk melamar kerja. Itu yang tugas individu ya. Orang kalau WordPress kan gampang, tinggal next finish. Nah yang susah itu ketika mau bikin resume, kebanyakan template-nya itu berbayar kalau di website WordPress-nya. Kalian biasanya harus nyari yang model download template lah, cari yang zip tapi yang gratis gitu ya. Kalian harus nebok di Google, download WordPress template resume free ya, atau apa terserah kalian. Kalau nemu yang bagus ya udah kalian bikin buat kalian dulu, jangan langsung di-share ke temen ya, karena rebutan nih kan. Soalnya banyak yang desainnya sama semua, karena kan emang terbatas. Tapi balik lagi ke kreativitasnya gimana kalian nuangin
resume kalian yang biasa bikinnya di Word ke dalam website. Anggap aja dengan keterbatasan lah ya. Anggaplah kalian di sini nggak bisa ngoding gitu ya. Jadi kenapa saya pakai WordPress? Karena targetnya itu untuk kenalan sama CMS. Kemudian untuk ngasih tahu bahwa bikin website itu nggak perlu bisa ngoding. Misalkan yang pakai CMS, bikin website kayak gini nih nggak perlu pakai ngoding nih. Ini udah bisa nih bikin website yang bisa begini-begini, halamannya seperti ini, warnanya seperti ini, gitu ya. Bisa ada tempat buat input datanya, ngupload gambarnya. Itu kan nggak perlu skill ngoding ya. Kalau pakai CMS, yang penting kreativitas. Dia bisa nyari template yang bagus, bisa ngisi konten yang bagus, nah seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Cukup sih Pak, cukup jelas. Cukup, oke. Berarti terakhir hari Kamis ya, hari Kamis itu tanggal 20. Tanggal 20. Ya, tanggal 20 terakhir ya, sebelum itu. Tanggal merahnya tuh hari apa ya? 20 ya? Tanggal merah. 17 merah. Ya Pak, sama Kamis Pak tanggal 20. Ah ya tuh bisa tuh kan. Karena ada tanggal 17-nya, 17-an lagi pandemi ya. Biasa nggak ada lomba-lomba nih kayaknya. Bisa dipakai buat ngerjain tugas-tugas kuliah. Tanggal 20-nya juga tahun baru. Nah, itu kan bisa juga kalian pakai waktunya untuk ngerjain. Oke, ini saya stop dulu screen share-nya. Ini berarti hari terakhir kita belajar pemrograman web ya di semester 6 ini. Berarti kalau ini udah 2 kali ya ketemu saya ya. Waktu itu Jarkom, oke. Sekarang web. Ya mudah-mudahan ketemu lagi mungkin di semester 7 atau di semester 8. Saya pribadi karena ini pertemuan terakhir, minta maaf kalau selama pelajaran jarak jauh ini banyak kekurangan. Misalkan ada materi yang saya sampaikan kurang jelas, gitu ya, atau terlalu susah untuk dimengerti, ya mohon maaf, gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, anytime, kapan aja. Setelah kelas ini selesai pun mau bertanya tentang web atau tentang tugas-tugas kuliah, silahkan saja selama kalian masih seperti mahasiswa Unindra. Saya titip pesan, tugas visual kalian itu harus kalian pelajari lagi, diselesaikan. Udah pada selesai belum nih? Harusnya sih udah diminta sama dosen ini. Nah, yaitu nanti kalian pelajari lagi apakah ini sudah benar-benar kalian ngerjainnya serius atau masih asal-asalan. Kebanyakan sih karena waktu biasanya asal-asalan ngerjainnya, asal jadi gitu ya, butuh yang penting jalan jadi buat ngerjain tugas. Nah, dia ada jeda waktu ini kalian coba direview lagi kira-kira untuk tugas nanti semester 7 RPL, tugas visualnya mau diganti nggak ya judulnya, atau misalkan perlu saya tambahin apa lagi ya, karena di semester 7 nanti akan diminta sama dosennya judul visual tapi yang udah ada nama instansinya. Jadi yang tadinya bikin sistem penjualan doang judulnya, harus ada namanya sistem penjualan di toko ini, dan harus beneran ada tokonya, dan udah minta izin. Jadi minta izin, Pak, saya mau bikin aplikasi ini untuk nanti saya skripsi di semester 8. Saya bikin aplikasi penjualan, boleh apa enggak? By lisan aja dulu. Kan nanti by tertulisnya itu ketika kalian skripsi. Kampus bikin surat untuk ke tempat tersebut, nanti tempat tersebut balas setuju apa enggak gitu ya, mahasiswanya diizinin apa enggak. Jadi yang banyak kendala adalah ketika semester 6 mereka bikin asal aja, gue bikin di namanya PT ini ya, anggaplah PT-nya misalkan rumah di sebelah rumahnya dia ada perkantoran, kita bikin namanya di sini. Lanjut ke semester 7, udahlah gampang minta izinnya gitu. Ternyata pas semester 8 ketika dia ngajuin ke perusahaan itu ditolak gitu. Nah, itu kan dia harus ganti judul. Ganti judulnya antara judulnya tetap sama tapi dia cari perusahaan lain, atau dia cari judul lain gitu ya untuk di perusahaan yang untuk rumahnya itu. Nah, jadi
untuk mengantisipasi itu dari sekarang semester peralihan ke semester 7 kalian cari dulu judulnya yang udah bener-bener kalian yakin itu untuk skripsi, kemudian nama tempat risetnya, dan kalian minta izin dulu by lisan aja, nggak usah tertulis, cuma minta izin. Kira-kira kalau saya bikin skripsi di perusahaan ini boleh apa enggak? Saya judul itu maunya ini Pak atau Bu. Kalau boleh ya udah lanjut. Jadi judul visual kalian bisa dipakai untuk tugas RPL karena udah ada izin by lisan udah diokein. Karena supaya nanti ketika skripsi aman gitu ya. Karena ada beberapa kendala. Dia yakin pede gitu ya. Ini pasti di ACC orang apa yang itu kantor manajernya tuh temen gitu ya. Ternyata pas dia mau skripsi temannya pindah kerjanya misalkan lah, kan dia nggak punya channel ke sana. Jadi kalau bisa udah di make sure ini judul bahkan di ACC sama si tempat risetnya gitu aja ya. Kalau ditanya surat dari kampusnya mana? Oh, ini surat dari kampusnya nanti ketika saya skripsi. Cuma saya sekarang mau nyari tempat dulu kira-kira kalau nanti saya skripsi tahun depan boleh nggak di sini gitu dulu aja. Jadi pesan saya itu satu, diperhatikan lagi tugas visualnya karena kepake untuk di RPL sama nanti skripsi. Karena kalau itu visualnya dipikirin baik-baik judulnya, RPL-nya bisa pakai judul visual, skripsinya juga bisa pakai judul yang dua itu kan. Programnya udah jadi, nggak nambahin setengah lah. Penulisannya juga udah punya draft seperti itu. Kecuali kalau kalian skripsinya pengennya Android atau pengen bikin web. Nah kan kalau tugas visual kan Java desktop gitu ya. Nah, kalian arahinnya nanti ketika ngerjain RPL, ajuin judul ke dosen RPL-nya itu judul skripsi kalian. Jadi jangan pakai judul visual. Misalkan pengen bikin skripsinya Android, ya udah. Pengen bikin apa misalkan. Nah, kalian ajuin judul RPL-nya itu. Atau pengen bikin website. Ya kemana ada mahasiswa saya, dia pengen skripsinya bikin mau website e-learning. Ya udah. Kebetulan tugas RPL-nya dia judulnya e-learning. Cuma di RPL-nya itu konsepnya pakai desktop. Nah, dia pengen skripsinya website. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting judul RPL-nya nyambung nih sama skripsinya. Kalau programnya dia pas visual ngertiinnya beda lagi. Ya. Jadi kalian perhatiin itu ya tugas visualnya. Nah kemudian kalau yang kedua, kalau ada yang pengen tertarik jadi pengen belajar ya jadi programmer web atau apa, nanti silakan aja diskusi ke saya. Pak, saya misalkan pengen jadi programmer tapi bingung belajar, nanti saya pandu sampai kalian masih ada waktu lah untuk kalian bisa siap kerja setelah lulus. Nah, karena di masa pandemi gini, kalau yang saya lihat peluang pekerjaan yang justru nambah itu dari sisi IT. Programmer banyak banget sekarang yang requirement-nya yang tadinya onsite sekarang udah mulai banyak peluang untuk kerjanya remote gitu ya, karena masa pandemi gini gitu ya. Jadi ya lumayan lah untuk meningkatkan taraf hidup gitu ya. Lumayan lah jadi programmer walaupun pusing. Itu aja. Sekali lagi saya minta maaf kalau banyak kekurangan. Sampai bertemu di lain kelas, di lain kesempatan. Kalau ketemu di kampus silakan tegur aja. Mungkin saya lupa mukanya satu. Kalau ditegur saya insya Allah balas gitu. Tapi oh iya. Oke, itu aja. Terima kasih. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Buat skripsi itu bisa full website doang? Bisa, tapi ada ketentuannya. Nggak boleh pakai framework. Misalkan nggak boleh pakai framework PHP ya, nggak boleh pakai CI, Laravel nggak boleh, harus natif gitu. Terus diusahain CSS-nya, JavaScript-nya itu di. Oke. Saya kira cuma Android sama desktop doang boleh. Oh, enggak. Kalau web ada ketentuannya lagi, dia harus multi user. Iya. Oke. Oh ya. Kalau desktop kan bisa ya udah dipakai cuma buat si admin aja gitu ya, buat sisi kantor. Kalau misalkan bikin website harus dua. Jadi kayak misalkan kayak e-commerce ada penjual ada pembeli kan, ada dua itu ya, dua user yang berbeda. Iya. Kayak kemarin mahasiswa bikin e-learning, ada guru, ada admin, ada
murid juga. Nah, jadi murid loginya beda tampilannya, dia cuma bisa mengisi tugas, download materi. Kalau guru dia bisa ngasih materi, bisa bikin soal tugas, bisa merekod nilai dan lain-lain. Jadi harus ada dua itu baru bisa berbicara web. Oke. Framework kayak Bootstrap itu boleh juga atau nggak boleh, Pak? Kemarin sih mahasiswa saya pas lagi nanya ke Bumi bilangnya nggak boleh. Cuma saya bilang udah pakai aja nggak apa-apa. Tapi ambil yang perlunya aja gitu, jangan semuanya dipakai. Oke. Kan bisa diakal-akalin kalau CSS mah. Oh yang kepake cuma responsifnya aja, udah bikin file baru, copy ke file baru kan nanti juga jalan. Iya, yang butuh sih responsifnya itu. Iya. Oke, Pak. Ada lagi pertanyaan lain? Saya sudahi kali ya, kalau udah nggak ada pertanyaan. Masih ada 21, alhamdulillah tidak berkurang. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga sehat terus, semoga ujiannya lancar di semua mata kuliah. Amin. Ya, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sehat terus, Pak. Yo, dadah. Yo.